Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar netizen Expo SDA dan teman-teman semua? Alhamdulillah setelah beberapa bulan kita rencanakan, hari ini program ini bisa terlaksana. Podcast Expo SDA episode pertama. Penasaran dengan siapa kita akan ngobrol? Sebentar lagi beliau akan join. Saya ASW siap untuk menemani kamu semua di episode perdana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Clue-nya adalah manajer Big dan Mega. Pasti semuanya udah tahu ya siapa yang akan kita ajak ngobrol di episode perdana ini. Kita sambut dengan tepuk tangan Pak Fauzi Mubarok. Halo Pak Fauzi. Ya Mas. Ya, apa kabar Pak Fauzi? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, Pak Fauzi ini adalah salah satu pimpinan kita, salah satu panutan kita semua. Beliau adalah manajer untuk Big dan Mega Project ya, Pak Fauzi, di Expo SDA. Ya, betul. Bertanggung jawab menjaga compliance dan membimbing kita semua. Jadi Pak Fauzi ini sudah berapa lama Pak di Expo Pak? Ya, saya sejak Expo berdiri. Oh iya kan kita baru ya, benar-benar. Iya. Dari sebelumnya di SDV, SDA dulu, SDA, SDV dan PJM. Kurang lebih berapa tahun Pak? Apa nih sebagai di project management? Kalau saya kan masuk Telkom itu 2005 ya, sekitar 5 tahun sejak saya masuk Telkom itu sudah jadi project manager. Proyek pertama saya tuh kayaknya sekitar tahun 2009-2010. Nah udah deh, sejak saat itu banyak berkutat di proyek gitu. Kalau masuk ke ngurusin enterprise ini dari seingat saya 2013 ya, 2013 tuh menjadi project manajernya di divisi enterprise gitu. Kalau di project manager sendiri biasanya handle apa Pak? Maksudnya sebagai seorang manajer kan pasti sibuk ya. Kalau di Expo sendiri itu lebih ke apa ya? Apa sih yang dihandle sebenarnya? Untuk Expo sendiri ya, ini kita ngomongin Expo dulu Pak ya, karena ini kan baru yang pertama ya. Jadi Expo sendiri itu apa sih yang dihandle sebenarnya? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Ya, kalau kan sesuai amanat perusahaan ke kita ya, Expo itu kan menghandle enterprise. Jadi di Direktorat Enterprise and Business itu kan ada 3 divisi striker ya, ada divisi enterprise, divisi government, divisi bisnis. Nah, kita di Expo ini bertanggung jawab untuk mengelola proyek-proyek dari divisi enterprise. Saat ini kan ada 13 segmen ya, 13 segmen di divisi enterprise itu yang kita kelola. Dari semua proyek yang dapat dari customer ya, kita yang kawal. Oke, berarti lebih ke teman-teman des Pak ya? Siap. Kalau misal posisi ini Expo di SDA itu gimana Pak posisinya? Ya, kalau saya melihat kita sebagai satu value chain ya, satu mata rantai ya, satu mata rantai dari keseluruhan proses S, D, dan A kan, solution, delivery, dan assurance. Kita di tengah nih. Kita sebagai tim delivery yang mengawal proses delivery proyek ke customer. Jadi peran pentingnya saya kira kita berfungsi atau berperan sangat ya, harus kalau kayak di sepak bola tuh kayak gelandang ya, harus bisa maju sama mundur gitu. Gelandang serang atau gelandang bertahan Pak ya? Kadang-kadang nyerang, lebih sering bertahan. Kadang kita harus maju tuh ke customer, bahkan kadang lebih maju dibandingkan AM-nya gitu kan, terutama kalau proyek-proyek itu butuh perhatian khusus ya, butuh pengawalan yang lebih spesifik. Kadang
teman-teman AM, tolong dong dibantuin sama PM untuk menjelaskan ke customer. Nah itu kadang kita jadi gelandang serang tuh. Tapi kalau pas lagi ada audit, nah kita jadi gelandang bertahan nih. Iya, betul. Kita jadi bertahan, kita cek betul-betul compliance-nya kalau mau ada audit atau mungkin dalam daily operation-nya ya, kita ada BAST segala macam. Nah, kita bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi ya seperti itulah fungsinya Expo, tim project operation ya. Nah, di tengah ya, kadang maju, kadang mundur. Ya, ini kita mainkan lah. Tergantung situasi dan kondisi, Pak ya? Iya, benar. Siap. Itu plan yang harus kita jalanin, Mas Arief. Ya. Tadi kan Pak Fauzi kan bilang dari 2005 ya di project management ya? 2005 saya masuk Telkom. Oh, 2005 masuk Telkom. Sekitar 2010 lah. Oh, 2010. Berarti sudah cukup lama ya, 12 tahun jalan. Nah, itu tantangannya apa, Pak? Di project management 12 tahun, mungkin saya belum ada separuhnya juga ya di sini. Tapi tantangannya apa sih Pak? Tantangan terbesarnya sebenarnya kalau di project management itu sendiri dari sisi manajer ya? Gimana? Dari apa? Dari sisi manajer itu tantangannya apa sih Pak di project management ini? Kan tadi berarti sebagai pimpinan di gelandang nih. Tantangan sendiri. Kalau saya ngelihat ada dua peran ya. Meskipun sebagai manajer, tapi peran sebagai project manager itu juga sangat kental gitu. Jadi tantangan sebagai project manager itu satu hal, tantangan sebagai yang memanage para project manager itu hal yang lain. Nah, kalau saya melihat ini ya, tantangan sebagai project manager, karena sebenarnya manajer project management atau manajer delivery itu juga sebagai seorang project manager sih menurut saya ya. Tantangannya adalah kita mesti punya tidak hanya knowledge, tapi kita harus punya skill. Terus yang tidak kalah penting kita harus punya attitude. Nah, tiga ini. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, tiga ini yang harus kita maintain dan kita kelola. Terutama sebagai project manager ya. Kalau kita sebagai project manager, coba bayangkan. Kalau kita sebagai project manager tidak punya knowledge, ya tidak akan bisa mengelola proyek itu sesuai dengan standarnya kan? Betul. Nah, misalnya kita mau pakai apa standarnya PMBOK atau Prince2 gitu kan. Nah, kalau skill kita tidak terasah, knowledge yang kita punya juga sia-sia. Misalnya kita punya knowledge tapi nggak bisa ngomong, mimpin rapat nggak bisa. Ini jadi persoalan. Project manager tapi kalau ngomong masih khawatir, masih takut, masih gitu. Nah, nanti kita latih di podcast, Pak. Iya, betul. 2020 kita alhamdulillah sukses dengan program sharing session ya. Setiap bulan kita ganti-ganti PSI-nya. Nah, ini coba nanti kita kasih teman-teman tantangan baru di podcast Expo SDA. Iya, jadi apa ya, yang namanya skill itu kan banyak ya. Banyak, ada hard skill, ada soft skill. Kalau yang tadi saya sebut itu kayak cara menyampaikan presentasi, memimpin rapat, itu mungkin orang nyebut tuh hard skill ya. Iya. Nanti ada juga soft skill tuh Mas. Soft skill tuh misalnya bagaimana cara mengelola hati gitu. Mengelola hati dalam hal mengelola hati customer. Mengelola hati customer, iya benar. Mengelola hati customer, atau kalau mengelola hati sendiri nih, kalau misalnya proyeknya lagi banyak masalah kan kita kadang galau ya. Itu saya alami sendiri. Kadang-kadang baper juga, Pak. Kadang baper juga. Itu dinamika sebagai seorang PM ya. Nah, itu yang tantangannya yang harus kita benahi ya, knowledge, skill. Terus yang ketiga nih menurut saya attitude-nya. Attitude. Jadi salah satu contoh attitude itu kalau bagi saya yang sangat penting ya bagi seorang project manager itu adalah attitude untuk positive mind ya, positive thinking, betul. Karena di proyek itu kita akan ketemu, mungkin kalau ada 1000 tipe manusia, kita akan bertemu 1000-1000-nya. Bayangkan kalau kita tidak bisa menghadapi itu dengan positive mind,
Wah, itu bisa consuming kita sendiri tuh, bisa menggerogoti diri kita sendiri. Kok si bapak itu ngomongnya begitu ya misalnya. Oh, ibu itu ngomongnya kok. Wah, kalau itu kita rasakan sendiri, Biasanya berat. bisa sampai ke bawah mimpi, Pak. Bener, Saya sering. sampai ke bawah mimpi atau bahkan nggak bisa tidur gitu ya. Apalagi kalau misalnya habis habis apa misalnya progress report terus kita di challenge reportnya misalnya, oh ini bikin reportnya nggak bener dan sebagainya misalnya ya. Kalau kita tidak punya attitude yang positif, nah itu bisa sangat consuming ya, bisa sangat menggerogoti diri kita. Nah ini 3 aspek ini nanti pendetailannya kan bisa dari banyak aspek, bisa banyak Siap, cara. setuju, Pak. Tapi intinya menurut saya kita simplify kalau kita sebagai project manager itu knowledge-nya kita asah, skill-nya kita asah, attitude-nya juga kita benahi gitu Mas. Siap. Ya, mungkin tiga tadi ya, skill, knowledge, attitude. Nanti mungkin di episode-episode selanjutnya bisa lebih rinci lagi tuh. Nah, ngomong-ngomong kan tadi udah disebutkan cukup lama ya, 12 tahun. Sebenarnya perbedaan project management sendiri ya, ESPO dengan project management yang SDA dan PJM sebelumnya kurang lebih apa sih Pak yang mendasar ya, yang ESPO yang dulu dan ESPO yang sekarang lah kurang lebih gitu. Oh ya, kita karakter proyek kita itu berkembang loh. Saya memperhatikan sendiri ya, dari sejak saya pertama gabung di divisi enterprise itu tahun 2013 itu ya. Waktu itu mungkin roughly itu 90-95% proyek kita itu connectivity. VPN, Metro gitu ya. Produknya Telkom ya? Produk-produk Telkom. Astinet gitu. Mungkin 90 atau 95%. Nah, sisanya apa yang 5% itu apa yang waktu itu disebut sebagai second curve. Jadi kalau curve pertama Telkom itu adalah connectivity, second curve-nya adalah non-connectivity atau yang kita sebut sebagai IMES dulu ya. IMES. Ingat ya, IMES. Apa ya kepanjangannya ya? Information Media Entertainment kalau saya nggak salah ya. Udah lupa juga. Itu sebelum yang Times gitu Pak ya? Iya itu Times saya kan T-nya telecommunication ya. Iya. Nah dulu T dan IMES itu perbandingannya ya sedrastis itu gitu. Sedrastis itu. Nah saya termasuk yang pernah handle dua-duanya baik T maupun yang IMES, meskipun ketika pertama masuk di divisi enterprise karena saya dari divisi multimedia waktu itu, di mana divisi multimedia itu menghandle produk-produk application. Divisi multimedia itu sekarang DBT ya, DXB, DBT. Oh, DSB ya, tahu. Nah, jadi dulu yang IMES tuh biasanya saya handle gitu. Dikasih ke Fauzi nih kalau ada aplikasi apa misalnya e-office atau aplikasi ERP, dulu sudah mulai ada tuh ERP. Kasih ke saya. Nah, itu dulu tuh 10 banding 90 lah mungkin perbandingan seperti itu. Nah, waktu terus berjalan, kalau kita perhatikan sekarang proyek-proyek yang non connectivity itu sudah mungkin imbang ya. Iya. Bisa dibilang imbang ya. Connectivity dengan non connectivity itu imbang. Jadi kita sekarang udah punya big data, udah punya ERP, udah punya aplikasi human resource, udah punya apa yang kombinasi antara aplikasi dengan peripheral, IoT dan sebagainya tuh kita sudah semakin kaya. Betul. Jadi ya itu perkembangannya sangat terasa seperti itu. Jadi kalau dulu waktu di service delivery namanya, service delivery itu porsinya masih 90-10 seperti itu. Sekarang di ESPO ya mungkin imbang lah.
50-50 ya antara Berimbang ya. connectivity dengan non connectivity. Saya nggak tahu nih ke depan karena Telkom sudah mendeklarasikan sebagai digital company ya, tidak hanya sebagai telco tapi kan juga sebagai digital company. Jangan-jangan porsinya akan semakin berubah lagi nih, telco-nya atau connectivity-nya mengecil misalnya, porsi digitalnya semakin membesar juga. Who knows ya kita Mengikuti perkembangan teknologi Pak ya. Yang ya, kita tidak akan pernah tahu ya. Tahu-tahu ada ya yang tadi kita diskusi juga metaverse gitu yang mungkin beberapa tahun lalu kita nggak akan kebayang teknologi-teknologi seperti itu ya. Iya, jangan-jangan bentar lagi ada kontrak implementasi metaverse. Kemarin kan salah satu berita itu ya, ada berita ya, Angkasa Pura II dengan Telyu kan sudah menggunakan metaverse. Oh iya, benar. Nah, ini siapa tahu nanti bentar lagi kita dapat proyek serupa dengan itu. Siapa tahu, pokoknya kita harus ready lah, harus ready. Ya. Oke, Pak. Oke, mungkin ngomongin terkait podcast Pak ya. Kita seperti judul kita episode 1 ini ya, perdana. Sambil minum ya. Silahkan. Sebenarnya kenapa sih Pak Espo ini perlu buat podcast gitu? Kenapa? Karena ya salah satu dari program kita 2022 dan asal netizen tahu ya, Pak Fauzi ini adalah salah satu pencetus penyumbang ide gitu. Ayo bikin podcast kita 2022 gitu. Dan alhamdulillah ini terlaksana ya. Nah, ini saya nanya ke yang ngasih ide nih, yang ngasih ide langsung. Kenapa Espo itu perlu bikin podcast nih? Ini menarik juga, Pak. Mungkin teman-teman yang lain belum semua unit juga akan punya ide ini ya gitu. Ya. Di tengah kesibukannya tentunya. Ya, saya sebenarnya pertimbangan awalnya itu sederhana. Gini, kita udah terimbas pandemi itu Maret 2020. 20 ya. Februari Maret lah ya. 2021 sudah hampir 2 PSBB tahun. pertama. Ya kan? 2 tahun lah kira-kira. Ada satu yang agak terenggut dari kehidupan saya. Mungkin juga teman-teman. Apa kita itu jarang ngobrol? Iya. Kita itu jarang ngobrol ya. Kalau meeting Zoom gitu pasti yang kita bahas pekerjaan lah gitu. Betul. Sesuatu yang sifatnya berat. Padahal kebutuhan kita untuk membahas sesuatu yang ringan itu juga kebutuhan itu. Sesuatu yang ringan. Jadi apakah podcast ini dipakai untuk ngomong ngalor ngidul? Enggak juga. Maksud saya gini. Kalau saya agak filosofis sedikit ya. Silakan monggo. Gini. Kalau kita menghandle sebuah proyek, itu menurut saya ya, itu kita seperti menjalani kehidupan. Proyek itu menurut saya adalah miniatur kehidupan. Ini berkali-kali saya sampaikan. Miniatur kehidupan, di mana kita ketemu masalah yang harus kita hadapi. Tidak bisa kita tinggal lari gitu. Kalau ada ketemu masalah di kehidupan kan juga harus kita hadapi kan. Betul. Terus yang kedua, dalam menghadapi kehidupan itu kita nggak bisa textbook, bener nggak? Setuju, Pak. Kita nggak bisa textbook. Apa yang kita pelajari di kuliah bahkan sekarang juga itu kita pakai. Kalau textbook nggak jalan, jadi kita menjalankan proyek itu seni itu. Ada seninya, kapan harus ngegas, kapan harus ngerem gitu kan. Betul. Kapan harus bermain peran tegas, kapan bermain peran mulur, ya, kapan tarik, kapan mulur gitu. Sama kehidupan juga gitu. Misalnya kita ngadepin istri atau anak kita kan gitu, kadang kita harus tarik, kapan kita harus mulur. Jadi overall saya ngelihat proyek itu adalah miniatur kehidupan. Nah, kalau di kehidupan kita kan punya mentor ya, bener nggak? Kita punya mentor kan, orang tua kita misalnya, atau kalau kita punya kakak kita, saudara kita, di mana kita bisa belajar dari mereka, kita bisa melihat dari mereka, kita bisa mendapatkan ilmu kehidupan dari mereka. Kalau kita lihat bapak kita misalnya menghadapi persoalan, oh ternyata cara menghadapinya begitu misalnya. Nah ini proyek juga sama. Kita harus
belajar ilmu apa ya? Tip apa? Tip dan trik. Nah, tips dan trik menghadapi proyek sama seperti kita belajar tips dan trik menghadapi kehidupan. Berarti pengalaman adalah guru yang terbaik gitu, Pak ya? Betul. Apalagi kalau pengalaman pahit, guru yang terbaik adalah orang lain. Jangan sampai pengalaman pahit kita alami sendiri kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau bisa pengalaman pahit kita belajar dari orang lain. Oh, kalau orang lain ternyata punya pengalaman kayak gitu. Oh, saya jangan sampai kayak gitu misalnya. Atau sebaliknya. Orang lain kok bisa ya dia mengelola proyek dengan bagus. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin ilmunya sama, tapi pengalamannya berbeda. Itu bisa berbeda gitu, Mas. Nah, podcast ini adalah sarana kita berbagi pengalaman. Setuju. Gitu. Berbagi pengalaman, berbagi skill. Kalau berbagi knowledge ya misalnya cara membuat kurva S misalnya ya, atau cara membuat report, atau cara mengelola proyek sesuai dengan PMBOK. Itu kan kita udah punya forumnya sendiri tuh. Betul. Yang sharing knowledge itu harus jalan, tetap harus jalan. Itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, ini kalau podcast ini bayangan saya lebih fleksibel lah, lebih cair. Kita lebih banyak bicara pengalaman, kita lebih banyak bicara perasaan gitu. Sesuatu yang kita dapat sambil ngopi biasanya kalau pas lagi nggak pandemi. Betul, setuju Pak. Karena biasanya kadang-kadang permasalahannya itu solusinya bukan di ruang meeting atau di tempat kerja ya. Kadang kita selesai di tempat ngopi, tempat makan, sambil cerita baik itu internal maupun dengan customer ya. Biasanya ngobrol-ngobrol, ngopi, dapat solusi, terus diimplementasikan jadi gitu. Iya. Apa yang jalan di proyeknya Mas Arif misalnya, siapa tahu jalan juga di proyek saya. Apa yang jalan di proyek saya, siapa tahu jalan juga di proyeknya Mas Arif dan sebagainya. Nah ini kita bagilah. Siapa? Oke. Setuju sih Pak Fauzi. Oke, kalau menurut Bapak topik-topik seperti apa sih Pak yang akan nanti kita bawa nih? Ini kan masih panjang nih, ini kan masih perdana ya. Jadi masih kita istilahnya masih buka jalur nih buat teman-teman yang mau cerita silakan, yang mau ngobrol silakan, yang mau latihan public speaking ya monggo gitu. Nah, topik-topik seperti apa yang kedepannya perlu mungkin atau bukan atau bahkan malah butuh untuk dibawa di sini? Menurut saya ini ya topik yang biasa kita bahas kalau lagi ngopi itu apa tuh? Ya benar tadi tips dan trik. Ini kalau punya masalah begini, kira-kira solusinya apa ya Mas? Gitu. Ya, gitu. Dia berangkat dari studi kasus ya. Karena kalau misal kita menerka-nerka yang kita belum pernah jalani, agak susah. Jadi belum kebayang seperti apa. Tapi kalau kita sudah pernah, apalagi pas kena masalahnya di kita, nah itu biasanya akan lebih berkesan ya. Dan harus diingat karena kita bicara pengalaman ya. Ada nggak pengalaman yang salah gitu, tidak sesuai kaidah? Nggak ada kan? Ada. Pengalaman ya sebagai sebuah pengalaman itu bisa kita serap. Maksud saya begini, kalau kita di sharing knowledge itu kan ada baiknya, ada dasarnya. Misalnya ini berdasarkan PMBOK atau berdasarkan teori apa gitu kan. Nah, tapi kalau di podcast seperti ini kita bicara pengalaman saja, bicara pengalaman, tidak ada salah dan benar gitu. Maksud saya tidak ada salah dan benar. Jadi karena tidak ada salah dan benar, kecuali kalau melanggar hukum ya janganlah. Kalau menceritakan hal-hal yang melanggar hukum jangan. Maksud saya karena pengalaman itu tidak ada yang salah dan benar, maka menurut saya siapapun bisa jadi bintang tamu gitu. Setuju Pak. Siapapun jadi bintang tamu. Karena pengalaman bisa kita ambil dari siapapun ya. Iya, benar. Bahkan
Bahkan mohon maaf ya, misalnya dari teman-teman PM yang baru join misalnya ya, teman-teman yang baru join ini bisa juga jadi narasumber, bagaimana perasaan kamu nih baru join sebulan misalnya di Expo, boleh nggak? Boleh. Intinya ya ini adalah sarananya gitu, ini adalah wasilah itu apa ya? Ya jadi sarananya untuk kita mengelola pengalaman-pengalaman di kehidupan kita di internal Expo, kita saling berbagi lah. Baik, siap. Itu sih Terima kasih. Mas. Oke, berarti ada harapan besar ya untuk podcast ini ke depannya. Moga-moga teman-teman juga berkenan ya. Kadang mereka juga masih malu-malu. Padahal ya itu juga apa ya? Ya yang dihadapi juga teman-teman sendiri sebenarnya. Iya, ini kalau akan dimanfaatkan sebagai sarana buat belajar bicara, bagus juga. Ya, hostnya mungkin bisa rolling atau bisa siapapun mau latihan, monggo dipersilahkan gitu. Jadi kita punya kandidat banyak untuk MC. Kemarin kan kita udah sukses kaderisasi MC kebetulan. Nah, mungkin sekalian teman-teman yang lagi sakit juga semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Ini barusan dapat info lagi rekan kita ada yang berdampak juga. Oh, oke. Mudah-mudahan cepat sehat. Oke, terakhir Pak, mungkin ini kan Pak Fauzi baru perdana ke sini. Mungkin nanti episode selanjutnya kita akan ngobrol lagi di sini, Pak, dengan topik yang lebih seru lagi ya. Oke, harapan kedepannya baik untuk Expo maupun untuk podcast ini apa sih, Pak? Mungkin lebih ke Expo-nya kali ya. Kalau harapannya untuk podcast tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau untuk Expo sendiri kedepannya dan terutama untuk PM-nya ya, kan timnya Bapak banyak sekarang nih. Ya, harapan saya gini Mas, kalau bicara teorinya kalau kita misalnya saya pakai teorinya balance scorecard misalnya ya, karena ada 4 itu. Ada 4 area. Salah satu areanya itu kan learn and growth. Belajar dan bertumbuh. Belajar dan berkembang. Nah, learn and growth itu bisa diperoleh melalui apa? Melalui sharing culture. Kultur untuk sharing. Apa yang di-sharing? Ya 3 tadi, knowledge, skill, dan attitude. Nah, harapan saya teman-teman Expo dimanapun berada ya, bahkan ketika nanti misalnya sudah ada yang jadi alumni misalnya ya, masih boleh aja kita undang, kita sharingnya gimana di tempat yang baru di sana misalnya kan, nah, boleh kita undang. Jadi harapan saya sih ke depan Expo itu tetap punya budaya sharing keberhasilan, sharing kegagalan, sharing sesuatu yang manis, sharing sesuatu yang pahit. Kadang kan kita, ya saya nyuwun sewu, kalau misalnya kayak di Instagram atau Facebook, kita kan cenderung sharing sesuatu yang manis ya, betul, yang membanggakan gitu. Tapi kita sangat jarang sharing sesuatu yang misalnya pahit gitu ya. Nah, kalau itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, pengalaman pahit kita itu akan menjadi manis. Asik ya. Nah, itu. Jadi saya berharap closing statement-nya asik. Kita punya budaya sharing itu di Expo. Siapapun nanti hostnya, siapapun nanti pembicaranya, mudah-mudahan sih saya sangat mengharapkan nih budaya sharing ini tetap terus ada gitu ya. Nah, ini podcast ini salah satu breakthrough kita untuk tetap sharing meskipun di tengah WFH, lockdown seperti saat ini gitu. Jadi jangan berhenti sharing. Itu sih harapanku, Mas. Siap. Oke, paling gitu dulu Pak untuk perdana ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Fauzi, di tengah kesibukannya masih disempatkan untuk join ke podcast ini. Gitu ya teman-teman netizen Expo SDA dan rekan-rekan semua. Cukup untuk perdana ini. Kurang lebih kedepannya masih akan banyak episode-episode
dan seterusnya. Akan ada episode-episode seru lagi dengan host dan narasumber yang bervariasi dan beragam dari teman-teman kita tentunya. Tetap saksikan podcast Expo selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di podcast Expo selanjutnya. Podcastnya Expo SDA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.